Dan alhamdulillah kita kemarin sudah peletakan batu pertama dan saya senang sekali bisa hadir di sini. Baru pertama kali saya ke Tabalong di sini. Dan ini memang masya Allah luar biasa. Jadi ketika saya berada di Indonesia, saya merasa bukan di negara yang asing. Saya kayak merasa di negeri sendiri gitu. Nah, hanya cuma berbeda bahasa dan sedikit budaya yang berbeda saja. Tema saya ada yang utama adalah pertama memperkenalkan orang Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu membawa kasih sayang, visi misi yang penuh dengan kasih sayang kepada siapapun, bukan kepada manusia, kepada binatang juga kebagian rahmat. Yang kedua, memberitahukan bahwa Islam itu agama yang mudah, bukan agama yang susah. Seperti yang dibayangkan orang orang agama sulit apa, kita yang mempersulit diri sendiri. Agama itu mudah sekali. Kemudian yang ketiga adalah visi saling mencintai. Maka saya punya perjanjian selepas kajian, saya meminta jamaah bergandengan tangan, kemudian saling mengucapkan, wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu. Dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi di program Berbagi Kisah. Episode kali ini kedatangan narasumber yang istimewa dan luar biasa, Masya Allah. Selamat siang, Syekh Ahmad Al-Misri. Siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat siang kepada Dr. Miftahur Rahman Al-Banjari. Selamat siang. Selamat siang. Izin Ustadz, saya ke Syekh dulu. Ya. Syekh Ahmad dulu kan beberapa tahun ini ya dikenal pemirsa TV nasional ya, di mana Syekh Ahmad menjadi juri hafiz Indonesia pengganti almarhum Syekh Ali Jaber. Nah, serta mengisi dakwah juga dalam beberapa program. Di tengah-tengah kesibukan Syekh sendiri ini, jauh-jauh datang dari Jakarta ke Kabupaten Tabalong, melewati beberapa kabupaten, ada misi khususkah Syekh datang ke sini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Saya walaupun dikenal di bumi, ya belum tentu dikenal di langit. Yang penting kita terkenal di langit aja, ya. Kemudian kalau untuk saya di acara Hafiz Indonesia itu sebagai juri, bukan menggantikan sosok Syekh Ali almarhum, melainkan saya meneruskan apa yang dilakukan oleh beliau. Karena kita sebagai manusia tidak bisa menggantikan sosok yang lain. Seperti Rasulullah ketika wafat diteruskan oleh Abu Bakar, diteruskan oleh Umar, diteruskan oleh Uthman, Ali dan seterusnya. Maka tidak ada yang saling menggantikan. Hanya kita meneruskan perjuangan orang yang ada sebelum kita, orang-orang terdahulu. Nah, kalau untuk saya hadir di sini memang Masya Allah jaraknya sangat jauh sekali. Di Tabalong itu ternyata masih ada orang-orang beriman, orang-orang yang luar biasa hidup-hidup di sini ya. Jauh-jauh banget gitu kan, perjalanan dari Banjarmasin ke sini. Saya sampai tidur di mobil, terus sampai puas tidurnya, bangun belum sampai juga kita. Ya, saya berusaha tidur lagi gak bisa. Akhirnya ya alhamdulillah bisa sampai di sini menyapa masyarakat di Tabalong di sini, dan kita kemarin ada acara sama Pak Bupati juga, dan saya hadir di sini undangan dari guru kita, sahabat saya Dr. Miftah. Beliau ingin mendirikan sebuah pesantren karena beliau asli sini, lahir di sini, besar di sini, jadi beliau ingin memberikan semacam ucapan terima kasih kepada tempat beliau lahir, tempat besar, untuk membantu generasi-generasi yang ada di sini agar anak-anak di sini insya Allah senantiasa terjaga dari hal-hal ya, salah jalan, narkoba, segala macam, berbagai macam hal yang membuat anak kita jauh dari agama dan Allah SWT. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah peletakan batu pertama dan saya senang sekali bisa hadir di sini. Baru pertama kali saya ke Tabalong di sini. Dan ini memang masya Allah luar biasa. Dan mudah-mudahan insya Allah bisa hadir menyapa masyarakat dan bisa kembali ke sini insya Allah. Iya, Masya Allah, alhamdulillah sekali. Saya ke Ustadz Miftah deh. Ustadz Miftah bagaimana nih memilih atau mengundang dari Syekh Ahmad sendiri untuk kemarin meletakkan batu pertama ya dengan para bupati juga ya. Nah, apa sebelumnya sudah kenal ini atau sering bertemu gimana? Ya, memanglah pada awalnya saya mengenal sosok Syekh ini dari tausiah-tausiah beliau di TV, dan saya cukup mengagumi karena ada satu ketertarikan saya. Kalau saya pernah memang lama di Mesir,
Dan ketika melihat sosok beliau ini ada satu yang unik. Beliau orang Mesir, tapi kemampuan berbahasa Indonesianya itu bukan sekedar bahasa yang baku, tapi juga bahasa gaul, dan begitu cepat beliau menyerap bahasa dalam komunikasi ini membuat saya takjub. Oleh karena itulah saya juga melihat dari segi keilmuan beliau memang sangatlah luar biasa. Beliau mewakili satu manhaj yang diajarkan di Al-Azhar, bahwa beliau mampu hadir di tengah-tengah kita, bisa menjadi guru kita, panutan kita. Kemudian dengan qadrillah, alhamdulillah, pada tahun 2019 sebelum Covid saya berjumpa dengan beliau. Saya datang ke rumah beliau dan mengikuti pengajian beliau ketika itu di Jakarta Barat. Saya diterima dengan baik dan saya merasakan ada keterikatan, ketertarikan yang sangat kuat bahwa beliau adalah guru saya, sahabat dan guru saya, sehingga saya berazam, berniat insya Allah suatu saat saya ingin menghadirkan beliau, memperkenalkan dengan warga masyarakat Tabalong khususnya, agar lebih dekat. Kita membutuhkan sosok seperti Syekh Ahmad Al-Masri ini, karena beliau seorang dai muda yang begitu energi, yang begitu bersahabat, yang begitu dekat. Selain keilmuan beliau inilah yang memang sangat memberikan inspirasi bagi anak-anak muda untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman, mendapatkan kesempatan untuk bisa insya Allah sampai ke Timur Tengah, bisa mempelajari banyak hal keilmuan. Saya melihat bahwa Syekh ini adalah merupakan sosok pintu gerbang, saya pikir, untuk bisa memberikan satu semangat bahwa ada loh kita punya guru, kita punya sahabat, kita punya Syekh yang insya Allah akan melejitkan potensi-potensi mereka. Selain saya juga menyaksikan Syekh sering tampil juga di juri tahfiz Indonesia. Kata beliau tadi, beliau melanjutkan perjuangan Syekh Ali Jabir. Saya melihat bahwa potensi anak-anak muda kita di Tabalong ini sebenarnya tidak kalah bersaing dengan mereka-mereka yang mampu tampil di level nasional, di TV nasional. Tapi persoalannya adalah seperti yang dikatakan Syekh tadi, karena jarak batas yang sangat jauh untuk sampai ke sini saja. Artinya orang sini untuk sampai ke Jakarta itu perlu perjuangan. Jadi seperti perjalanan antara Jeddah dengan Indonesia dengan Arab Saudi 7 jam, 1 jam lagi Palestina. Jadi perjuangan orang sini untuk ke Jakarta itu seperti perjuangan ke luar negeri, begitu jauhnya. Sehingga ada satu perasaan kecil, perasaan yang tidak percaya diri bahwa kita mampu bersaing. Padahal kita mampu bersaing sebenarnya. Karena juga masalah link, masalah jaringan itu juga menentukan kita tidak dikenal dan tidak memiliki kenalan, tidak memiliki channel untuk bisa tampil di level nasional. Maka itulah ini kesempatan berharga, kesempatan emas bagi kita mendatangkan Syekh untuk mampu nanti menghubungkan, untuk mampu melejitkan, untuk mampu membawa, menampilkan potensi-potensi generasi kita, khususnya warga Tabalong ini, untuk mampu bersaing di tingkat nasional. Itu salah satunya. Iya. Ya. Baik, bisa diceritakan nih, tadi kita berbincang-bincang tentang pondok pesantren Dalayal Khairat ya. Bisa diceritakan oleh Ustadz nantinya ke depannya akan fokus ke bidang apa nih pesantrennya nih? Ya, saya katakan bahwa sebenarnya kita tidak pernah berencana atau berniat untuk mendirikan pondok pesantren. Biqadrillah, alhamdulillah. Ini juga berkah dari pandemi Covid, di mana kita melakukan kajian-kajian online, kajian salawat Dalayal Khairat. Maka disitulah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kita jalan untuk bagaimana mengembangkan kepada kajian yang lebih nyata, real, kajian offline. Maka bermula dari itu kemudian kita mengumpulkan kawan-kawan donatur muhsinin untuk mengembangkan majelis, dan alhamdulillah kemarin sudah peletakan batu pertama Dalayal Khairat. Arahnya sebenarnya karena bermula dari salawat. Jadi inspirasi dan semangatnya ini adalah salawat atau hubbun Nabi, cinta kepada Nabi. Di samping kita juga ingin membangkitkan semangat hubbul Quran. Nah, bagaimana kita mengkombinasikan antara hubbul Quran dengan hubbun Nabi? Karena pada faktanya kita melihat bahwa memang banyaklah pondok-pondok pesantren yang menekankan pada satu sisi, pada satu aspek. Kalau hubbul Quran, tahfiz, hubbun Nabi,
ya pondok-pondok pesantren yang menekankan kepada cinta kepada Nabi, salawat dan sebagainya, kita melihat ada satu partisi, ada dua jalan yang ditempuh, ini Quran, ini salawat. Kita ingin mengkombin itu, Al-Quran was sunnah, Al-Quran wal hadis. Bagaimana kita mengkombin dua, boleh dikatakan dualisme atau dua jalan ini menjadi satu kepribadian, sehingga kita membuat dan mencanangkan pondok pesantren ini insya Allah sesuai dengan namanya Dirasatul Quran was salawat dalail khairat. Jadi bagaimana satu pribadi sosok santri yang ingin kita cetak adalah mereka yang di dalam dirinya ada kecintaan untuk memperdalam, mempelajari, memahami ilmu-ilmu Al-Quran, di samping juga ada hubbun nabinya, cintanya kepada Rasulullah. Karena memang seyuknya lah seperti itu. Pencinta Quran sebenarnya adalah pencinta Nabi, karena Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Beliau itu sosok Al-Quran yang sesungguhnya. Tapi kita tidak akan bisa masuk pada pemahaman sosok cinta Nabi sesungguhnya kalau tidak bermula pada Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri pun sebenarnya sudah diamalkan, dipraktikkan dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Inilah yang ingin kita bangun, ingin kita wujudkan. Maka itulah Syekh kami datangkan, mudah-mudahan bisa membimbing kami semua di sini harapannya. Dan Syekh ini tidak pertama kali dan terakhir kalinya, insya Allah ini menjadi berkelanjutan. Mohon kiranya nanti Syekh ini menjadi ikon simbolik. Jadi kalau orang ingin seperti Syekh, datanglah di pondok pesantren kita. Insya Allah kita juga akan menerima santri-santri yang dari luar negeri, dari Malaysia, yang mudah-mudahan bisalah menjadi international boarding school di tempat kita, menjadi harapan kebanggaan kita semua warga Tabalong, insya Allah. Insya Allah. Baik, saya kembali ke Syekh Ahmad lagi nih. Syekh ini kan awalnya warga negara Mesir, namun sudah menjadi warga negara Indonesia. Apa sih Syekh yang alasan yang memantapkan diri Syekh untuk menjadi warga negara Indonesia? Ya. Semua yang berjalan di alam semesta ini pasti ada sesuai takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya pada saat itu tidak memikirkan untuk datang ke Indonesia awalnya. Karena saya kan kuliah di Al-Azhar. Nah, baru saya kenal Indonesia lebih dalam itu melalui teman-teman alumni Al-Azhar. Ya. Kemudian Allah izinkan saya bisa hadir ke Indonesia tahun 2010. Tanggal 1 Januari 2010 baru saya melangkahkan kaki di Indonesia. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah mulai berdakwah di berbagai daerah, hampir sekitar 95% Indonesia. Saya sudah keliling untuk berdakwah sampai ke pedalaman, mungkin hampir tempat-tempat yang tidak didatangi orang Indonesia atau orang Indonesia sendiri nggak pernah datang. Saya alhamdulillah diizinkan untuk hadir ke situ. Nah, pada saat beberapa tahun kemudian, ya kenyamanan saya di Indonesia gitu dibanding negara lain ya, kalau untuk berdakwah di negara lain. Karena sosok warga Indonesia, masyarakat Indonesia itu tidak jauh dari warga Mesir gitu. Senang bercanda, orangnya ramah gitu kan. Ya hampir sama lah gitu sifatnya. Jadi ketika saya berada di Indonesia, saya merasa bukan di negara yang asing. Saya kayak merasa di negeri sendiri gitu. Nah, hanya cuma berbeda bahasa dan sedikit budaya yang berbeda saja. Kemudian ada tawaran atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bisa untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan saya sih pada saat itu masih berpikir berulang kali, tapi alhamdulillah Allah memberikan petunjuknya sehingga 2018 saya menjadi warga negara Indonesia. Maka ketika saya ke Arab ya orang asing. Nah, apalagi ya, kalau lagi umrah, lagi ya haji, mereka bingung gitu, nih orang Mesir kok jadi dengan paspor Indonesia gitu. Ini berarti dari tahun 2010 ya, ini tinggal di Indonesia hampir 12 tahun ya. Tadi yang seperti dijelaskan oleh Ustadz Miftah bahwa keunikan dari Syekh Ahmad ini adalah mahir dalam berbahasa Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan, Syekh belajarnya gimana sih? Anda nggak belajar, saya nggak belajar secara khusus gitu, nggak bercakapan sehari-hari, berbaiki bahasa setiap, kan gini, bahasa itu perlu praktek. Contoh, kalau dirimu mau bahasa Arab, pasti kalau di lingkungan Arab pasti terpaksa untuk bicara bahasa Arab. Dan akan bertambah kosakata setiap hari. Maka ketika saya berada, kecuali kalau saya belajar bahasa Indonesia di Mesir atau di Timur Tengah, dan itu pasti sulit. Kenapa? Karena tidak dipraktikkan setiap hari, karena mereka berbahasa Arab. Jadi bahasa itu perlu praktek, perlu kasih perhatian khusus, insya Allah gampang. Nah, maka ya Allah permudah untuk bisa mendapatkan keberkahan untuk
bisa berbahasa Indonesia. Dan mungkin karena sudah makan sayur asam jadi Wow. Tapi ini ya, nasi kuning bumbu habang udah pernah mencobain Syekh? nasi kuning di sini ya. Iya, udah coba Syekh? Udah Oh, di sini sudah. buat sarapan kan pagi. Aduh, dari tadi kita membahas tentang berbahasa Indonesia yang fasih ya Syekh ya. Adakah kesulitan Syekh yang dialami oleh Syekh ketika tadi bercerita berjalan-jalan ke keliling Indonesia? Nah, kan bahasanya beda-beda tuh Syekh. Iya. Alhamdulillah karena kita di setiap daerah kan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi insya Allah kebanyakan mereka paham. Walaupun ada sebagian yang mungkin kurang ngerti orang daerah ya. Tapi alhamdulillah dakwah kita tetap sampai. Kan dakwah itu nggak harus dengan bahasa. Bisa dengan fisik atau dengan wajah, dengan senyuman, itu memberikan kesan luar biasa kepada mereka. Dengan kita mengajak mereka bersalaman, mereka itu ya mungkin melihat sosok ini ada di TV ketika kita disapa oleh orang tersebut, diajak bersalaman atau kita menyapa mereka, menghormati mereka, itu bagi mereka itu berkesan. Jadi kayak kemarin tuh ketika saya di acara peletakan batu pertama, ada anak-anak kita yang santriwati apa putri yang belajar yang ada di pinggir pas kita masuk sama Pak Bupati, saya cuma giniin doang gitu kan. Tadi dia capri ke IG saya, dia bilang, waduh kepingin ketemu Syekh, tapi Masya Allah pada saat saya dapat ini dari Syekh gitu. Jadi hal-hal kecil memberikan kesan kepada mereka. Jadi ya orang TV itu atau masuk TV itu berarti orang yang hebat sekali, belum tentu gitu. Biasa aja sebenarnya. Kecuali kalau saya masuk surga baru. Ya kalau masuk TV itu bukan hal yang wow gitu kan sekarang ya. Kalau dulu orang masuk TV mungkin wow gitu kan, hebat sekali. Tapi kalau sekarang ya orang kriminal aja masuk TV kan. Nah, maka kalau ada yang mau terkenal astagfirullah ya. Bikin rusuh kemudian itu jadi mungkin masyarakat memandang apalagi di pedalaman ketika melihat sosok yang mereka aslinya di TV atau di YouTube atau tampil di mana, ketika mereka lihat secara langsung mungkin ada kesan yang berbeda. Dan saya berusaha di setiap daerah memberikan kesan yang baik. Bahwa saya biasa aja kok gitu, seperti kalian, bahkan saya jadi berkhidmat kepada kalian. Jadi ini kita bukan di atas mereka, malah kita pelayan mereka, berkhidmat. Kita ini berkhidmat kepada umat. Ya, saya juga sempat lihat YouTube channelnya dari Syekh Ahmad. Karena Syekh Ahmad ini sangat memuliakan orang tua dan anak kecil katanya ya Syekh ya. Jadi mungkin itu memberikan kesan yang luar biasa oleh orang. Pertama, orang tua, keberkahan kita di dunia itu karena orang tua. Apakah orang tua saya sendiri atau orang tua orang lain? Kenapa? Allah menahan azabnya karena orang tua kita ini. Orang tua yang ada di tengah-tengah kita ini, itu mana mereka orang mulia. Yang kedua, anak-anak kecil, karena dia nggak berdosa. Jadi anak-anak kecil itu ya, sampai pernah ada salah satu acara itu, saya kan bersama dengan anak kecil, kalau masih fisik masih enak dan sehat gitu, enak, saya bisa salamin, saya cium tangan. Atau hampir semua jamaah ya, mau muda mau tua gitu kan. Ya, ketika saya cium tangan anak-anak kecil itu, dia kan saya selalu pakai minyak wangi, pakai parfum. Wah dia, wangi banget. Dia antri lagi, salaman lagi gitu kan. Jadi itu memberikan kesan kepada dia. Sampai ibunya cerita, dikirim di DM, dia bilang anak saya hampir nggak mau cuci tangan, takut hilang bau parfumnya kata dia. Ya, maka jadi kita memuliakan orang tua, siapapun beliau, kita hormat kepada mereka karena kita hidup di dunia karena berkah dari mereka. Terus kedua, karena anak-anak kecil itu kan nggak berdosa. Jadi ya kita harus memuliakan dan memberikan kesan baik. Jadi ketika dia sudah dewasa, sudah besar, sudah remaja, dia melihat bahwa Islam itu agama yang sangat luar biasa. Sangat ramah juga ya Syekh ya. Baik, Syekh berbicara tentang perbedaan yang dirasakan hidup di Mesir dengan di Indonesia. Apakah Syekh sendiri merasa shock culture gitu, atau mungkin ada setelah tinggal di Indonesia memiliki makanan favorit Indonesia? Iya, saya punya makanan favorit itu. Pertama, saya ketika datang ke Indonesia, yang di lidah saya enak dan masih bisa dimakan itu rendang. Maka sekarang saya bisa milih rendang yang enak sama yang tidak. Udah hampir 12 tahun ya, makan rendang. Dan pernah hampir di rumah saya lagi nggak ada orang, kosong. Jadi saya sendiri di rumah. Saya setiap hari beli rendang. Bayangin, setiap hari selama 7 hari atau 9 hari itu makan rendang. Siang makan rendang, besok beli lagi, besok beli lagi. Dan tidak merasa bosan. Kalau makan rendang setiap hari biasa aja. Tapi memang yang bumbunya enak, menyerap, kemudian empuk, enak dan lain gitu. Nah itu satu. Yang kedua, saya suka dengan nasi goreng. Nasi goreng.
Kemudian dengan bakso. Bakso selalu ya, Syekh ya. Bakso itu enak, tapi tergantung kan yang masaknya. Maka kita lihat baksonya, kuahnya gitu gimana. Maka kalau Anda pertama kali makan makanan, saya biasanya nggak kasih sambal dulu, biar nggak hilang rasanya. Saya mau tahu rasa aslinya enak apa tidak. Karena kalau cuma saya kasih sambal bakso itu, ya hanya terasa pedasnya doang, nggak terasa rasa aslinya gitu ya. Maka saya harus coba dulu. Kadang-kadang saya nggak pakai sambal sama sekali pertama kali. Oh ini ada bakso khas ini, ada bakso khas ini. Saya makan tambah sambal sama sekali, biar saya rasakan cita rasanya gimana, mantap atau tidak. Kalau enak baru mungkin pertengahan atau udah mau habis baru kasih sambal sedikit. Karena makanan Indonesia kan kalau nggak ada sambal kan kurang mantap ya. Iya, kurang sedap, kurang nendang. Iya, kurang nendang. Nah, bagaimana dengan masakan Banjar, Syekh? Adakah favoritnya atau sudah merasai apa saja? Kita makan kemarin ada kue tuh manis, isinya ada kelapa itu saya suka banget. Kenapa? Karena orang Timur Tengah suka manis. Itu apa, Ustadz? Bingkakah? Itu seperti amparan tatak. Amparan tatak, Tapi ada ininya, agar-agarnya, jellynya kan. Oh, Manis betul itu. Tapi mantap ya, Syekh ya? Itu enak banget. Orang Arab itu senang yang manis dan sitia. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita tetap di Berbagi Kisah. Baik, terima kasih pemirsa masih setia di dalam program Berbagi Kisah. Kita akan melanjutkan obrolan kita dengan Syekh Ahmad dan juga Ustadz Miftah mengenai perjalanan dakwah dari Syekh Ahmad sendiri nih, mengisi ceramah, kemudian menjadi juri. Nah, selain itu nih Syekh, kalau lagi di rumah Syekh ngapain nih? Punya kegiatan apa nih? Ya, saya ini alhamdulillah kebanyakan di luar. Jarang ada di rumah memang ya, karena itu dakwah dan itu banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan, karena di akhirat akan ditanyakan oleh Allah kemana kau ilmu yang kau pelajari, kemana gitu, apakah dan anak tidak senang buang waktu, tidak suka buang waktu gitu sembarangan ya. Jadi kalau di rumah mungkin kebanyakan nulis. Saya punya hampir 10 buku dalam bahasa Indonesia. Ada Tahqiq Al-Azkar Imam Nawawi, itu sudah dicetak di Timur Tengah bahasa Arab dan di Indonesia sudah diterjemahkan. Terus saya punya buku fikih cincin. Cincin yang kita pakai itu kan ada fikihnya, artinya pada saat kita lagi wudhu apakah lepas atau tidak, pada saat lagi ihram dan lain sebagainya, itu fikih, itu buku saku kecil. Kemudian Risalah Thalibil Ilmi, itu buku saku kecil juga. Saya nulis buku namanya 50 persoalan medis dalam perspektif Islam. Itu buku kecil ya, buku-buku saya itu berusaha kecil agar mudah dibaca. Kemudian ada Kemuliaan Ahlul Quran ya, kemudian ada penghafal pengajar Quran, dan juga ada ruqyah, buku ruqyah praktik dan ilmu, itu di atas 200 halaman. Itu jadi rujukan teman-teman peruqyah. Saya kan penasihat pembina ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Jadi saya bikin buku yang di awalnya itu ada ilmu tentang alam jin seperti apa. Karena kita di Indonesia itu pemahaman kita luas sekali tentang alam jin. Saya buatkan di awal tentang alam jin, kemudian saya buat tentang sihir, tanda-tanda sihir, kemudian hasad, ain dan lain. Bagaimana cara kita mengatasi meruqyah anak yang sering nangis, meruqyah rumah dan lain. Nah, saya bikin buku itu. Dan insya Allah ada lagi menyusun beberapa kitab lain insya Allah dalam seperti fikih hari Jumat dan lain, itu insya Allah lagi saya nyusun.
Maka saya berusaha, bahkan kadang-kadang di mobil, di perjalanan, di pesawat, ada buku-buku yang saya tulis atau saya koreksi atau ada catatan. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita aja. Iya, oke. Berbicara tentang background pendidikan Syekh Ahmad sendiri nih, background pendidikannya sendiri. Saya lulusan Syariah Islami Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Mesir, ya, di Kairo. Terus saya selepas selesai kuliah, langsung saya datang ke Indonesia. Saya selesai kuliah 2008-2009, kemudian 2010 saya sudah datang ke Indonesia lah. Dan Ustadz Miftah juga memiliki background pendidikan yang sama atau satu kampus di Al-Azhar juga? Ya, saya memang berangkat atas dasar minhah atau beasiswa dari Al-Azhar, karena memang saya sudah menyelesaikan S1 dan memang ketika itu saya ingin melanjutkan ke S2 Al-Azhar, terkendala karena saya backgroundnya tarbiyah dan belum ada MUI tarbiyah, sehingga kemudian saya memilih di Jami'ah Dual Arabiyah, Studies Dual Arabiyah Liga University. Maka di situ kemudian saya mengambil jurusan yang sama, yaitu adab dan bahasa Arab. Saya sebenarnya satu zaman dengan Syekh, tapi nggak ketemu. Justru berjumpa dengan teman-teman baik saya dari teman-teman Palembang ya. Jadi tahun yang sama sebenarnya Syekh di Al-Azhar dan saya juga sering mengaji di Al-Azhar pada tahun 2006, 2007, 2008 justru dipertemukan dan bersahabat di sini. Iya. Ya, jodohnya berarti bertemu di Indonesia. Iya, di Indonesia. Setelah Saya Syekh menjadi warga Syekh. negara Indonesia Saya ya. menunggu Syekh. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, Syekh kan sudah lebih dari 10 tahun berada di Indonesia ya. Tadi sudah diceritakan juga bahwa perjalanannya untuk bisa dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Nah, tema apa sih yang sering Syekh Ahmad ini bawakan dalam berdakwah khususnya di daerah-daerah seperti di Kabupaten Tabalong, Indonesia? Tema saya ada yang utama adalah pertama memperkenalkan orang Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu membawa kasih sayang, visi misi yang penuh dengan kasih sayang kepada siapapun, bukan kepada manusia, kepada binatang juga kebagian rahmat, kasih sayang. Yang kedua, memberitahukan bahwa Islam itu agama yang mudah, bukan agama yang susah. Seperti yang dibayangkan orang orang agama sulit apa, kita yang mempersulit diri sendiri. Agama itu mudah sekali. Kemudian yang ketiga adalah visi saling mencintai. Maka saya punya perjanjian selepas kajian, saya meminta jamaah bergandengan tangan, kemudian saling mengucapkan, wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu, ya. Dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Semoga Allah pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga persaudaraan kita, ukhuwah kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita, iman Islam kita, sampai akhir hayat kita. Kemudian saya minta mereka berpelukan, ya, berpelukan dengan yang sebelah kanan, sebelah kiri, karena mungkin jarang berpelukan, jarang mengucapkan kata cinta. Itu yang saya berusaha untuk menanamkan. Maka saya jelaskan bahwa Islam itu rahmatul alamin. Kedua, Islam itu agama yang mudah. Kemudian yang ketiga, visi misi yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Karena kalau dilandasi dengan cinta, kita tidak akan memandang kejelekan orang yang kita cintai. Begitu. Dan kalau sudah menanamkan cinta, jangan menanyakan para pencinta mengapa dia mencintai aku, karena Allah yang menanamkan cinta di dalam hatiku. Itu yang saya berusaha menanamkan di dalam hati orang. Dan tidak boleh kita memaksa orang cinta atau mencintai kita. Tidak boleh memaksa orang untuk mencintai kita, karena tidak boleh memaksa orang memeluk jiwa kita, mencintai diri kita, karena cinta itu seperti agama, tidak ada paksaan di dalamnya. Ya, kalau misalkan dari tadi kita berbincang-bincang, Syekh ini memang sangat mencintai Islam dan Indonesia ya, karena dari obrolan tadi berkesinambungan Syekh untuk merekatkan persatuan Indonesia ya, persatuan dari umat juga gitu ya Syekhnya. Luar biasa sekali nih Syekh. Nah, ini selain Syekh Ahmad juga sibuk berdakwah ya Syekh ya. Ini juga konten kreator ya. Iya. Luar biasa nih, dimana Syekh Ahmad ini pemirsa memiliki follower Instagram sebanyak 100.000 followers. Baru sedikit itu, karena Oke. jarang aktif juga gitu. Dan juga YouTube channel Al Misri Official yang memiliki hampir 60.000 subscriber. Jadi buat pemirsa juga yang belum subscribe, untuk mensubscribe ya, Syekh ya. Nah, biasanya konten-konten apa saja sih yang dibuat oleh Syekh nih? Saya berusaha untuk membuat konten yang baru, yang berbeda, atau yang dibutuhkan. Seperti konten tentang ruqyah. Kita sudah bikin sekitar 20 atau 21-an atau 22 konten tentang alam jin.
memperkenalkan orang. Kan orang kadang-kadang malas baca, ya kita bikin konten, tapi nggak terlalu lama, 2 menit, 3 menit, 5 menit, biar orang nggak bosan juga. Yang kedua kita perhatian sama teman-teman yang punya kota, ya terbatas lah gitu, kota internet kan. Nah, jadi dia bisa menonton 1 menit, 2 menit gitu. Dan saya berusaha untuk memberikan banyak motivasi. Dalam arti seperti konten yang kita bikin, kayak terakhir itu kita bikin ada sholat isya, ayat-ayat yang kita baca, kemudian ada ayat ruqyah. Mungkin teman-teman yang biasa kita ikut ruqyah masal di mana-mana, dia mau dengar langsung suara syekh baca Quran, ya saya buatkan konten ruqyah. Ya, kemudian kita buatkan konten seperti apa sih arti daripada salam yang kita baca ketika dalam sholat, ketika salam ke kanan, salam ke kiri, itu fungsinya apa? Pertama, keluar dari sholat. Kedua, memberi salam kepada malaikat penjaga kanan kiri. Ketiga, kalau kita imam, memberi salam kepada makmum yang di belakang. Kemudian menjelaskan tentang Nabi SAW. Nabi itu tidak punya bayangan kenapa. Apakah Nabi lahir sudah di khitan? Ya, banyak hal yang kita ada pemahaman yang harus diluruskan atau ada penjelasan yang harus dijelaskan lebih luas lagi gitu. Jadi masyarakat biar paham cara mimpi Nabi, sesuatu yang jarang mungkin dibahas. Nah, itu kita berusaha kita membahasnya insya Allah. Dan saya lihat juga Syekh ini juga sering collab dengan artis ataupun konten kreator lainnya ya Syekh ya. Nah, kontennya sendiri sama, maksudnya dengan konten yang sebelumnya atau ada perbedaan dengan collabnya? Kadang-kadang tergantung sih apa. Saya biasa sama Kak Irfan Hakim, beliau itu yang kita kolaborasi bersama, kita buat konten untuk ditayang di channel YouTube beliau. Dan berapa kali saya bikin, saya tayang di channel YouTube saya juga. Seperti masalah berkaitan dengan jin, tentang burung, apa kan beliau punya aviari segala macam. Itu di situ kita berusaha untuk ya bekerja sama lah gitu. Karena beliau kan punya subscribe yang besar, kemudian anak-anak muda banyak yang nonton. Jadi kita bisa memberi manfaat dimanapun kita berada. Yang kita berusaha seperti hujan, di mana dia turun memberi manfaat. Ya. Menurut Syekh Ahmad nih, seberapa efektif berdakwah dengan memanfaatkan platform media sosial? Oh, itu sangat perlu sekali. Sekarang udah nggak pakai panggung lagi, sekarang orang pakai medsos. Maka apa aja cepat viral. Ya, karena orang tidak lepas dari HP. Handphone itu nggak bisa kita lepas. Maaf, kita orang bangun tidur dulu ya zikir, baca, menghilangkan bekas ngantuk dari wajahnya, maki siwak atau doa atau apapun itu. Ini sekarang bangun tidur, matanya aja belum melek aja, tiba-tiba udah buka HP. Tuh, lihat yang di belakang kamera itu. Nggak lepas dari handphone. Jadi tadi dipegang HP terus kan? Ya. Handphone hidup sama HP, matinya sama HP. Nanti di akhirat dikumpulkan sama handphone gitu kan. Tiba-tiba di belakang handphone gitu ya. Jadi memang bangun tidur lihat handphone, mau tidur lihat handphone lagi, masuk WC ya bawa handphone lagi, apalagi besti-besti yang anak-anak anak cabi-cabian yang sekarang. Nah, itu di mana-mana bawa HP. Orang lagi makan aja ya, foto selfie, terus sampai di depan Ka'bah, orang dulu di depan Ka'bah begini kan, sekarang di depan Ka'bah begini. Jadi sekarang orang menghadap Ka'bah, sekarang membelakangi Ka'bah atau menghadap kamera. Yang penting kamera di mana, dihadap kamera aja. Maka itu sangat kita perlu. Sebenarnya dulu anak malas untuk masuk ke dunia ini karena sangat membuat kita sibuk sekali ya. Hampir tidak lepas dari handphone terus. Nah, apalagi dengan grup WA segala macam gitu, banyak sekali. Nah, jadi ya mau nggak mau harus ikut perkembangan. Nggak bisa kita ketinggalan zaman. Iya, jadi sangat efektif sekali ya kalau misalkan berdakwah memanfaatkan platform media sosial sendiri. Dan Syekh sendiri menggunakan bahasa gaul ya Ustadz Miftah ya, luar biasa dekat, ya. Biar lebih dekat. Islam, saya bilang Islam itu agama mudah, bukan agama yang sulit. Ngapain buat orang pusing? Maka kalau kita ingin hidup bahagia, ingin hidup mudah, usirlah orang yang membuat kita sulit, yang membuat hidup kita rumit. Ya harus usir. Iya. Kalau seandainya gini, saya senang bercanda. Senang, buat apa kita sedih? Maaf, urusan dunia itu nggak ada habis-habisnya. Dan di dunia ini memang berat. Jelas, ya nggak ada yang namanya hidup di dunia itu sudah nggak ada nikmatin hidup terus. Tapi kita harus menikmatinya karena itu terbatas. Ya, contoh, kita dikasih masuk ke dalam istana yang megah luar biasa. Kata beliau, waktu kamu di dalam istana itu 1 jam. Masa kita sia-siakan? Ya nggak mungkin kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya selama tidak melanggar. Maka saya gunakan YouTube, kemudian Instagram, sampai ke TikTok juga saya. Oh, TikTok pakai, juga. Iya, mau gimana lagi? Nanti boleh disebutin ya Syekh ya TikToknya ya. Jadi karena apa? Karena TikTok ini lebih banyak anak muda ya.
dan kontennya pendek-pendek, singkat-singkat. Jadi anak muda itu, paham itu ternyata begini. Kita bisa luruskan. Karena kan gini, medsos ini penuh banyak hal. Anak-anak muda baru suaranya bagus, baca Quran. Memang bagus kita apresiasi, tapi kan ada ilmu tajwidnya, ada harus makharijul huruf, sifatul huruf. Kemudian ada orang yang pintar ngomong, kemudian dia bikin konten tentang dakwah, tentang agama. Ternyata itu keliru, kita luruskan. Tapi kita nggak menyebut orangnya, kita nyebut kasusnya aja. Itu yang kita berusaha untuk meluruskannya. Dan awalnya sih saya tidak mau pakai TikTok karena saya bingung di TikTok itu isinya joget terus. Masa saya sambil ceramah sambil joget gitu kan, kayak orang kerasukan jin gitu ya. Nah, tapi ya mau nggak mau ya harus pakai konten buat untuk dakwah juga lah. Iya, supaya lebih efektif juga menjangkau ke kalangan yang muda-muda ya. Iya, Syekh, semua insya Allah. Ya, pemirsa, perbincangan kita semakin menarik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tetap di Berbagi Kisah. Baik pemirsa, terima kasih masih setia di program Berbagi Kisah. Kita akan melanjutkan lagi obrolan kita dengan Syekh Ahmad dan juga Ustadz Miftah. Nah, ini lebih ke masalah pribadi nih ya Syekh dan Ustadz. Saya ke Ustadz Miftah dulu nih. Menurut Ustadz Miftah nih, bagaimana sih sosok dari Syekh Ahmad sendiri ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Jadi bagi saya beliau ini guru juga sekaligus sahabat. Beliau ini seorang dai yang energik, muda, inovatif dengan segala cara-cara dakwah beliau. Kita dengar tadi bagaimana beliau juga mampu masuk ke lini anak muda. Saya melihat bahwa beliau ini cocok sekali dengan anak muda, selera anak muda. Bagaimana beliau bisa berdakwah mendekati anak-anak muda. Saya melihat juga beliau ini sosok yang humoris. Jadi kalau 1 menit, 2 menit ketemu beliau nggak ketawa berarti ada yang bermasalah. Luar biasa. Sinyalnya lagi Walhasil bahwa beliau ini adalah seorang sahabat, seorang guru. Kita bisa berbagi cerita dengan beliau dengan segala kesenangan dan kesusahannya. Beliau pun di mana-mana, semua orang banyak yang menjadikan beliau ini tempat curhat. Tapi nanti boleh dihubungi kalau mau curhat.
Walhasil bahwa kita beruntung memiliki beliau, dan mudah-mudahan beliau bukan yang pertama kali datang ke sini, dan mudah-mudahan beliau bisa sering datang ke sini menemui menjumpai warga Tabalong, sehingga kita memperoleh banyak ilmu-ilmu yang berharga, ilmu-ilmu yang sangat luas dari beliau. Beliau juga seorang penulis yang produktif, seorang yang mampu memberikan motivasi kita untuk mengenal agama ini lebih dekat, mengenal Al-Quran lebih dekat. Nah, sekarang dari pandangan Syekh Ahmad sendiri kepada Ustadz Miftah ini seperti apa nih sosok beliau? Beliau ini kalau disingkat dalam 2 kata, pejuang di tengah kesulitan, ya, dan berusaha mewarnai tapi di tengah banyak tantangan. Beliau berusaha untuk memberikan warna yang bagus, yang indah, dan beliau ingin membuat sesuatu untuk anak-anak bangsa kita, generasi-generasi kita. Maka itu insya Allah itu yang membuat saya tertarik untuk hadir di sini, membantu beliau. Gimana cara beliau bisa mendirikan sebuah pesantren yang penuh dengan kemuliaan, menghubungkan anak kepada Al-Quran dan menyambung mereka dengan Rasulullah. Nah, dan anak melihat beliau sosok yang luar biasa, ya, toleran gitu, enak. Kemudian yang saya sebutkan tadi, beliau itu adalah pejuang di tengah kesulitan, ya. Walaupun banyak kesulitan yang beliau hadapi, tetap beliau berjuang, karena bukan berjuang untuk dirinya, tapi untuk bangsa dan negerinya dan anak-anak yang ada di sekitarnya. Beliau ingin berikan warna yang bagus, dan beliau ingin menyelamatkan mereka semua dari hal-hal yang tidak ridha Allah SWT. Maka kita selalu doakan beliau, mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan kekuatan, dan diberikan keberkahan dalam perjuangannya, insyaAllah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan terakhir untuk Ustadz Miftah dan juga Syekh Ahmad, pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa program Berbagi Kisah nih. Boleh Ustadz Miftah dulu? Ya, jadi hidup ini adalah sejarah. Kita ini hidup belajar daripada sejarah-sejarah orang-orang hebat masa lalu yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Dan saya sangat mengapresiasi program ini, karena dari program ini kita bisa mendengar kisah-kisah, pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Ini sangat positif sekali. Kita bisa mengenal warga masyarakat kita yang berprestasi. Karena selama ini kadang popularitas itu tidak diberikan pada orang yang pantas untuk menerimanya. Kadang popularitas viral hanya didapatkan oleh orang yang melakukan hal-hal yang tidak logis, tidak memberikan kontribusi apapun, yang kemudian disukai oleh masyarakat, dipuji oleh masyarakat, padahal dia sebenarnya merusak. Inilah yang perlu, dan sangat positif saya mendukung bahwa TV Tabalong sudah memberikan sesuatu yang sangat kontribusi sangat-sangat besar untuk generasi-generasi muda kita, karena kita hari ini kehilangan sosok, kehilangan figur. Maka dari sinilah kita bisa melihat orang-orang hebat yang dihadirkan, kita dapat mendengar inspirasi, pengalaman mereka dan mencapai kesuksesan, dan di balik itu kesusahan-kesusahan mereka, kita pun tahu bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan tidak ada yang mudah, tidak ada yang gampang, penuh perjuangan, penuh duri, onak, dan segala rintangan halangan. Itulah yang membuat mereka bisa dikenal oleh sejarah. Masya Allah. Ya, Syekh Ahmad, bagaimana pesan untuk pemirsa dari Berbagi Kisah ini? Ya, karena ini berbagi kisah, berbagi cerita, jadi artinya tentang sahabat, tentang teman, tentang guru. Maka saya ingin mempersingkat ini dalam singkatannya adalah tipe manusia itu ada 3. Tipe manusia ada 3. Tipe pertama adalah layaknya udara. Kita tidak ingin kehilangan udara tersebut, karena kalau kita kehilangan udara, ya kita tidak bisa hidup di dunia. Itu bagaikan sahabat pertama. Sahabat itu layaknya udara, kita tidak ingin kehilangan udara tersebut. Yang kedua atau tipe kedua adalah layaknya obat. Kadang-kadang kita butuhkan. Tipe ketiga adalah layaknya penyakit. Tidak kita ingin dia hadir bersama kita, atau kita ingin dia lebih dekat kepada kita. Maka ada udara, ada obat, ada juga penyakit. Tidak ada satupun yang ingin mendapatkan penyakit tersebut. Maka coba pilihlah sahabat kita
yang memberikan inspirasi buat kita, memberikan pengalaman, insya Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Amin. Baik, tidak terasa pemirsa, perbincangan kita sudah selesai. Terima kasih kepada Ustadz Miftah. Semoga progres pembangunan dari pondok pesantren Dailil Khairat ya berjalan lancar sehingga bisa mendatangkan kebaikan untuk generasi muda ya Syekh Ahmad, dan juga terima kasih kepada Syekh Ahmad di luar kesibukannya berkenan untuk hadir ke berbagi kisah. Semoga tidak menjadi yang pertama ya Syekh ya. Ya, terima kasih. Tetap setia, manis dan setia ya Syekh ya. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Saya Ergi Firgiati pamit undur diri dari berbagi kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.